Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tasyada Kanitan dengan NIM 545220034 dari jurusan Teknik Industri angkatan 2022 di Universitas Tarumanagara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek besar, yaitu membuat coding di mata kuliah program basis komputer dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Harto Tanujaya ST MT PhD. Nah teman-teman, pada tugas ini saya mengambil pemrograman HTML. Tetapi sebelum kita lanjut ke pemrogramannya, mari kita bahas dulu mengenai asal-usul, fungsi, serta kegunaannya. Langsung saja kita cus. HTML dibuat oleh seorang ahli komputer bernama Tim Berners-Lee. Nah, bahasa ini dikembangkan pada tahun 1991. Namun, Berners-Lee ini belum mempublikasikan HTML pada tahun tersebut. Nah, hal tersebut tuh karena Berners-Lee hanya bertujuan untuk mempermudah ilmuwan yang ingin mengakses dokumen antar ilmuwan. Nah, barulah pada tahun sekitar 2 tahun kemudian, HTML akhirnya dirilis ke publik. Nah, tujuannya agar orang-orang bisa mengakses informasi dengan mudah via web browser. Secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu membuat halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau hypertext, membuat tata letak dokumen. Nah, dalam hal ini menentukan jenis huruf, gambar, dan komponen dokumen lainnya. Selanjutnya yaitu untuk menentukan hubungan ke dokumen lain. Nah, HTML merupakan suatu bahasa komputer yang termasuk dalam kategori SGML atau Standard Generalized Markup Language, di mana bentuknya merupakan file standar ASCII yang berisi kode-kode untuk mengatur dokumen. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan ukuran dan alur tulisan, mengintegrasikan gambar dengan tulisan, membuat pranala, mengintegrasikan berkas suara dan rekaman gambar hidup, membuat form interaktif, dapat menampilkan suatu kelompok data atau suatu kelompok kata dalam beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk judul, heading, dan sebagainya. Lalu selanjutnya juga dapat untuk menampilkan tulisan dalam bentuk cetakan tebal, miring, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah kegunaan HTML. Nah, dengan menggunakan HTML ini, kita dapat membuat antara lain. Yang pertama, membuat link. Konsep hypertext pada HTML memungkinkan kita untuk membuat link pada suatu kelompok kata atau frase untuk menuju ke bagian manapun dalam World Wide Web. Nah, ada 3 macam link yang dapat kita gunakan. Yang pertama, link menuju bagian lain dari page, link menuju page lain dalam satu website, dan juga link menuju resource atau website yang berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dapat memodifikasi format teks. Nah, penggunaan HTML memungkinkan kita untuk memodifikasi tampilan atau format dokumen yang akan kita transmisikan melalui media internet. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menentukan format dokumen ini adalah yang pertama pastinya dapat menampilkan suatu kelompok kata dalam beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk judul, heading, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dapat menampilkan teks dalam bentuk cetakan tebal dan juga miring. Selanjutnya yaitu dapat menampilkan naskah dalam bentuk huruf yang mirip dengan hasil ketikan mesin ketik. Dan yang terakhir adalah dapat mengubah-ubah ukuran font untuk suatu karakter tertentu. Nah, yang ketiga yaitu menampilkan daftar sesuatu dalam bentuk poin-poin atau item. Nah, dengan HTML ini kita dapat menampilkan daftar atau deretan informasi dalam bentuk poin-poin sehingga lebih mudah dibaca dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya yaitu kita juga dapat membuat link. Konsep hypertext pada HTML ini memungkinkan kita untuk membuat link pada suatu kelompok kata atau frase untuk menuju ke bagian manapun dalam World Wide Web. Nah, ada 3 macam link yang dapat digunakan, yaitu link menuju bagian lain dari page, link menuju page lain dari satu website, dan link menuju resource atau website yang berbeda. Yang keempat yaitu menyisipkan citra. Dengan menyisipkan citra, maka tampilan page kita akan lebih menarik, interaktif, dan pastinya informatif untuk mendukung data-data lainnya dalam bentuk teks.
Dan yang kelima yaitu menampilkan informasi dalam bentuk tabel. Penampilan informasi dalam bentuk tabel ini akan mempermudah kita sebagai pembaca untuk memahami informasi yang kita tawarkan. Penggunaan tabel ini juga dapat dilakukan untuk menambah nilai estetika dari page yang akan kita rancang. Jadi teman-teman, ini kan membuat program menggunakan HTML. Hanya saja pada pemrograman yang saya buat tidak menggunakan aturan protokol yang seperti biasanya. Biasanya kan ada yang seperti ini nih teman-teman, kayak gini. Nah kayak gitu. Nah saya itu tidak menggunakan itu, jadi langsung ke isinya atau badan. Jadi langsung ketik sih judulnya yang kita mau buat itu judulnya apa. Nah, itu kan selanjutnya ya ada H. H itu artinya headline. Di HTML itu ada H1 sampai H5. Ukurannya itu kalau nggak salah semakin ke sana semakin besar. Nah, di H ini saya menggunakan line biar teksnya itu di tengah. Itu juga ada pengaturan warna background sama font buat keseluruhan. Nah, terus di situ juga kan ada yang font. Ada yang font lagi tuh, itu tuh biar warna si huruf R-nya itu merah aja. Nah udah, sisanya tinggal ketik isian artikelnya. Kalau mau bold, italic, atau underline, tinggal pakai yang kayak gini nih contohnya. Nah tapi tiap format itu harus dimatiin. Kalau misalnya kita udah pakai kayak bold, italic, underline itu harus dimatiin. Nah cara matiinnya itu kita tinggal kayak gini aja. Boldnya itu di awal, terus di tengah kata, lalu diakhiri dengan kayak gini. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga aku buat folder namanya folder 1. Nah, di dalamnya itu ada indeks HTML sama gambar 1 JPEG. Nah, kalau di pemrograman yang saya buat itu kan ada yang kayak gini nih. Kayak gini. Nah, itu tuh gunanya untuk manggil dari folder. Soalnya kalau misalkan kita manggil dari Google, biasanya itu bakalan nggak keluar. Karena tergantung sinyal sama situs panggilannya. Nah teman-teman, jadi ini merupakan hasil dari pemrograman web HTML yang saya buat, yaitu tentang artikel Poseidon Evil 4. Oke, baiklah sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Nah, biar teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang pemrograman yang saya buat, boleh follow IG saya yaitu @kanitasya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.